Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 11S24010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari modul review praktikum yang dimana kita diberikan suatu model ini dengan tujuan praktikum ini yaitu meninjau kembali konsep fungsi atau function dalam bahasa C, termasuk pemanggilan fungsi, parameter, nilai kembali, dan rekursi. Yang kedua, memahami dan mempraktikkan reusable units melalui penggunaan file header dan pemisahan fungsi ke dalam file terpisah. Yang ketiga, menguasai pointer ke variabel, khususnya dalam konteks parameter fungsi, untuk pertukaran nilai dan manipulasi data melalui alamat memori. Yang keempat, memberikan penguatan melalui latihan-latihan praktik yang dirancang meningkat secara bertahap menuju komprehensif. Dan yang terakhir itu mempersiapkan mahasiswa yaitu kita menghadapi UAS dengan menekankan pemahaman struktur program yang modular dan efisien. Oke, jadi di sini tugas praktikumnya ini, nah untuk tugasnya itu ini. Pertama kemarin diberikan 20 soal dari Bapak Gufred dan ditambah lagi 2 soal dari tugas yang diberikan oleh Abang William, yang dimana totalnya itu menjadi 22 soal. Oke, kita mulai dari tugas yang pertama. Soal yang pertama itu menghitung luas persegi panjang, yang dimana kita diberikan deskripsi, kita disuruh membuat program untuk menghitung luas persegi panjang yang menggunakan fungsi luas, panjang, lebar. Kita juga diberikan contoh input, yaitu nanti akan keluar langsung input panjang dan kita masukkan berapa inputnya, keluar input lebar kita masukkan berapa inputnya, dan akan langsung keluar outputnya, yaitu luas dari si persegi panjang 5 kali 4 yaitu 20. Itu dia untuk tugas yang pertama. Kita coba masuk langsung ke, nah, selesainya. Ini dia tugas yang pertama. Yang pertama buat include studio H, kita masukkan integer main, integer panjang dan lebar. Ini dia kita masukkan fungsi printf, yaitu masukkan panjang. Ini nanti akan nampak di outputnya. Masukkan scanf panjang, kita masukkan printf, masukkan lebar. Ini untuk baris yang kedua. Dan nampak, dan ini untuk fungsinya, yaitu integer luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Maka dia akan di print sebagai luas. Itu dia hasilnya panjang kali lebar. Kita langsung compile kodenya. Nah, pertama kita disuruh untuk masukkan panjang. Masukkan panjang contohnya 2, masukkan lebar 5, maka luasnya itu adalah 10. Yaitu 2 kali 5 dengan 10. Nah, itu dia untuk tugas yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua. Oke, di tugas yang kedua ini kita disuruh untuk menentukan bilangan genap. Yang dimana di deskripsinya, kita disuruh membuat fungsi is genap integer x yang mengembalikan 1 jika genap dan 0 jika ganjil. Di keluarannya itu atau di di outputnya itu nanti kan keluar ganjil jika kita masukkan bilangannya itu yaitu 7. Seperti itu. Jadi di tugas 2 ini kita disuruh untuk menentukan bilangannya itu dia ganjil atau genap. Oke, kita coba langsung masuk ke kode yang saya buat. Pertama itu include studio A, integer is genap, integer bilangan, dan juga if bilangan sama dengan 2 sama dengan 0 maka dikembalikan sebagai 1. Maksudnya itu jika bilangannya itu adalah perkalian dari 2, karena bilang kalian dari 2 itu adalah otomatis bilangan genap, maka dia akan dikembalikan sebagai 1. Itu. Dan ini untuk fungsi mainnya, yaitu printf masukkan bilangan, itu untuk di input nanti, scanf bilangan, dan ini dia tadi fungsinya. Jika bilangan sama dengan 1, maka dia adalah genap, dan jika tidak 1, maka dia adalah ganjil. Seperti itu. Soalnya tadi kan, jika dia 1, maka bilangannya itu adalah perkalian 2 atau genap. Itu. Oke, penjelasannya, kita langsung coba compile kodenya. Nah, jadi di keluarnya itu nanti akan keluar. Yang pertama itu untuk outputnya akan keluar masukkan bilangan. Kita coba masukkan bilangan yang kita ingin coba. Contohnya 8. Maka dia akan langsung keluar bilangan genap. Soalnya jika kita lihat bilangan 8 itu adalah termasuk dalam bilangan.
genap, maka dia akan dikembali di dalam kodenya itu dia akan dikembalikan sebagai satu dan satu itu akan dibaca sebagai bilangan genap. Seperti itu. Oke, demikian untuk penjelasan dari tugas yang kedua. Kita masuk ke tugas yang ketiga. Nah, di tugas yang ketiga itu yaitu tukar nilai dengan pointer. Yang dimana deskripsinya itu kita disuruh untuk membuat fungsi void tukar integer A, integer B yang menukar dua nilai dua variabel. Contohnya itu kita berikan input A sama dengan 3, input B sama dengan 5, maka akan keluar outputnya itu A sama dengan 5, B sama dengan 3. Maksud dari tugas ini yaitu jika kita masukkan dua bilangan, yaitu bilangan A dan B, maka di outputnya itu akan dia tertukar. Bilangan A itu menjadi bilangan B, dan bilangan B itu menjadi bilangan A. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kode yang saya buat. Tugas 3. Sebentar. Oke, nah. Tugas 3, include studio A, void itu kan integer A, integer B. Nah, ini dia fungsinya integer A sama dengan B. Seperti itu. Ini dia untuk fungsi mainnya. Print A itu untuk baris pertama, print B baris kedua, maka setelah itu akan ditukar menggunakan fungsi yang ini tadi, A sama dengan B. Seperti itu. Oke, kita langsung coba compile kodenya. Maka di keluarnya itu akan langsung keluar. Yang pertama itu A sama dengan kita masukkan bilangan A-nya. Contohnya kita masukkan bilangannya 7, bilangan B-nya kita masukkan bilangannya 2, maka akan keluar output seperti ini. Setelah tukar, A sama dengan 2 dan B sama dengan 7. Seperti itu. Itu dia untuk kode yang saya buat. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang keempat. Oke, tugas keempat ini yaitu menampilkan elemen array. Yang dimana kita disuruh untuk membuat program yang menampilkan isi array menggunakan fungsi. Contoh inputnya itu array 2 4 6, maka outputnya itu akan 2 4 6. Cuma seperti itu aja. Oke, kita masuk ke kode yang kita buat. Nah, untuk fungsinya itu yaitu void cetak array, integer n, dan untuk integer satu sama dengan nol, i sama dengan nol, i lebih kecil dari n. Print f array i. Untuk fungsi mainnya itu yang pertama integer array 3 di print array-nya itu n. Maka dia akan dibaca sebagai array nol 1 2 seperti itu. Kita langsung masuk ke kita compile kodenya. Kita masukkan inputnya 2. Nah, ini dia. Kita masukkan bilangannya 246, maka akan dibaca dari 246 sesuai dengan yang ada di modul. Sekian untuk penjelasan dari tugas yang keempat. Sekarang kita masuk ke tugas yang kelima. Tugas yang kelima ini kita disuruh untuk menghitung rata-rata array. Nah, sini deskripsinya, input n bilangan, simpan dalam array, hitung rata-rata. Simpel itu. Dan di sini kita diberikan juga contoh inputnya, yaitu 4 nilai, 70, 80, 90, 100. Maka akan rata-ratakan dari keempat nilai ini, yaitu untuk outputnya. Yaitu rata-rata sama dengan 85,0. Itu dia untuk penjelasan dari tugasnya. Kita masuk ke penyelesaian tugasnya. Oke, di sini integer main, integer n, i, float sum sama dengan 0, rata, print f. Kita sini akan ditunjukkan keluarannya akan input yang akan kita masukkan, yaitu masukkan banyak data. Dan pref masukkan nilai i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, scan f, nilai i. Sum plus sama dengan nilai i. Rata sama dengan sum per n. Jadi untuk fungsi rata-ratanya yaitu selanjutnya fungsi untuk membaca di outputnya. Rata-rata dibaca sebagai rata ini. Oke, kita langsung compile dari kodenya.
Nah, di sini kita disuruh masukkan banyak data. Mohon maaf, pertama kita masukkan dulu banyak datanya. Sorry, kita ulang dulu. Kita ulang dulu, tadi salah. Titik. Oke, coba dulu. Masukkan datanya itu ada 4. Masukkan nilai. Dulu. Dulu. Oh, banyak data. Kita ulang dulu. Sorry, sorry. Mohon maaf atas kesalahan yang tadi. Kita ulang dulu coba untuk compile-nya. Masukkan banyak data ini maksudnya adalah berapa banyak data yang akan kita rata-ratakan. Yaitu kita coba 4. Selanjutnya masukkan nilainya itu yaitu 70, 80, 90, 100. Nah, maka akan keluar rata-ratanya 85. Seperti itu. Jadi saya kira menggunakan banyak data ini, saya kira masukkan data. Kelupaan, mohon maaf. Maka ini dia masukkan banyak data, itu maksudnya itu adalah berapa banyak data yang akan kita masukkan. Dan ini adalah nilai-nilai dari data tersebut, yaitu 70, 80, 90, 100. Maka akan keluar rata-ratanya itu 85. Seperti itu. Demikian untuk penjelasan tugas yang kelima. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang keenam. Oke, tugas keenam ini yaitu kita suruh untuk membuat faktorial rekursif. Yang dimana kita disuruh untuk membuat fungsi rekursif faktorial. Contoh inputnya itu masukkan nilai n sama dengan 4. Maka outputnya itu adalah 24 yang kita tahu, yang seperti kita ketahui, 4 faktorial itu adalah 24. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Nah, kita masuk ke tugas yang ke-6. Ini dia. Integer faktorial, integer n. Jika n sama dengan 0, n sama dengan 1, maka kembali ke 1. Gitu. Dan kita kembalikan n faktorial n kurang 1. Gitu. Jadi nanti maksudnya itu, nah ini dia. Nah, jadi nanti fungsinya itu membaca maksudnya n-nya itu akan dikali dengan faktorial dari n kurang 1. Yang dimana n kurang 1 yaitu bilangannya itu dikurang 1, maka dikalikan. Maka dia akan berulang seperti itu. Nah, kita ini fungsi main-nya. Yaitu nanti kita suruh masukkan nilai n, scan, terlalu selanjutnya maka akan dibaca dan dikeluarkan sebagai faktorial n yang dimana yang kita buat dari fungsinya. Gitu. Kita langsung coba compile kodenya. Seperti contoh, kita masukkan nilai n-nya yaitu 4, maka akan dibaca 4 faktorial yaitu 24. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas 7. Nah, tugas 7 itu yaitu konversi nilai ke huruf. Di mana kita disuruh untuk membuat program untuk konversi nilai angka ke huruf A, B, C, D, E. Contoh inputnya itu nilai N, nilai 98, maka outputnya itu adalah huruf A. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat program di mana akan kita menentukan seperti grade seperti itu. Jadi kita masukkan nilainya, nilai 88 itu termasuk ke grade apa? A, B, C, D, atau E seperti itu. Nah, kita coba masuk ke kode yang saya buat. Bentar. Oke, kita lanjut. Tadi itu dia tugas tujuhnya yaitu membuat grade nilai tadi. Kita masuk ke kode yang saya buat. Pertama include studio A, integer main, integer nilai character grade.
dan kita print sebagai nilai scanf nilai. Ini kita buat fungsinya if jika nilai lebih besar dari 80 dan nilai lebih kecil sama dengan dari 100, maka grade-nya dia adalah A. Dan jika nilainya lebih besar sama dengan 60 dan lebih kecil dari 80, bukan sama dengan yang kecil dari 80, dan 80 udah masuk ke grade A, maka grade-nya dia adalah B. Dan jika nilainya lebih besar sama dengan dari 55 dan nilainya lebih kecil dari 60, maka grade-nya adalah C. Dan jika nilainya lebih besar sama dengan 40 dan nilainya lebih kecil dari 55, maka grade-nya adalah D. Dan jika nilainya lebih besar sama dengan dari 0 dan nilainya lebih kecil dari 40, maka grade-nya dia akan dibaca sebagai E. Jika tidak ada, maka dia akan dibaca sebagai nilai tidak valid. Palingan sebagai minus 1 seperti itu. Dan kita print, yaitu nilai huruf, dan kita ubah menjadi grade. Oke, kita compile langsung tugasnya. Kita masukkan contoh nilainya, yaitu 80 contohnya. Maka grade-nya itu adalah nilai di dalam hurufnya, yaitu A. Coba satu lagi ya. Contohnya nilainya itu 60, maka grade dia adalah B. Itu. Oke, demikian untuk penjelasan dari tugas 7 yang saya buat. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang ke-8. Nah, tugas yang ke-8 ini yaitu fungsi membuat modular dengan header. Yang dimana kita disuruh untuk memisahkan fungsi tambah kurang kali dan kita bagi ke file header matmut.h dan matmut.c. Dan kita diberikan contoh outputnya itu 10 tambah 5 sama dengan 15. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat kode lagi yaitu matmut.h, yang dimana di sini kita buat headernya dulu, yaitu integer tambah integer A, integer B, integer kurang integer A, integer B kali integer A, integer B, plot bagi juga integer A, integer B. Dan kita buat juga untuk dot C-nya, yaitu integer tambah itu adalah integer A, integer B, return sebagai A tambah B. Itu juga untuk kurang, AB, return sebagai A kurang B, integer kali itu kembalikan sebagai A, namun sepertinya itu melambangkan kali. Dan untuk bagi itu, kita menghindari pembagian nol, jadi kita buat seperti ini. Return B sama dengan 0, float A per B sama dengan 0. Seperti itu. Oke, untuk kodenya, maka kita di include-nya itu kita masukkan include Surya dan juga include matmut H untuk headernya tadi dan include juga matmut.c-nya. Untuk integer main-nya yaitu integer AB, tinggal kita buat fungsi print, masukkan angka pertama, yang kedua masukkan angka kedua, dan akan dibaca printf-nya itu AB tambah kurang kali bagi seperti itu. Oke, kita langsung coba compile dari kodenya. Kita masukkan contoh untuk angka yang pertama, angka yang kedua. Nah, dia langsung membaca semua dari operasi yang ada di sini. Sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi di headernya, yaitu AB itu ada tambah, kurang, kali bagi. Maka di sini akan dibaca semua operasinya seperti itu. Angka pertama, angka kedua, di outputnya itu maka keluar 9 tambah 9 sama dengan 18. Ada pengurangan juga, ada kalian dan ada pembagian juga. Itu. Maka sekian untuk penjelasan dari tugas yang ke-8. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang ke-9. Nah, tugas yang 9 itu yaitu alokasi array dinamis, yang di mana deskripsinya itu kita menginput n, alokasikan array dengan malloc, isi dengan angka kelipatan 5. Contohnya itu kita masukkan inputnya 4, n-nya itu 4, maka outputnya yaitu 0, 5, 10, 15. Jadi kita masukkan inputnya ini menandakan berapa bilangan yang akan kita keluarkan dari kelipatan 5. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kodenya. Pertama untuk studio A, dan di sini kita juga buat include dari studio library.h-nya. Integer main, integer n, kita printf masukkan nilai n,
Dan integer array-nya itu yaitu integer malloc dari size of integernya. Dan jika array-nya sama dengan nol, maka kita keluarkan dia sebagai memorinya, location-nya itu gagal. Oke, selanjutnya fungsinya yaitu integer i sama dengan nol, i lebih kecil dari n, dan array i sama dengan kelipatan 5 i kali 5. Oke, print of output, ini untuk fungsi untuk menjalankannya. Oke, kita langsung compile aja tugasnya. Sorry, maaf, salah compile tadi. Info. Nah, masukkan dan nilai n-nya 4, maka langsung keluar punya itu perkalian 5 ya, mulai dari 0, 0, 5, 10, 15. Gitu. Demikian untuk penjelasan dari tugas yang ke-9. Sekarang kita masuk ke tugas yang ke-10. Nah, tugas yang ke-10 yaitu menggunakan relog untuk menambah ukuran array. Deskripsinya itu kita tambahkan array dari 3 ke 5 elemen menggunakan relog. Dan outputnya itu array 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu. Oke, kita masuk ke kode yang saya buat. Nah, sini untuk kodenya integer main, integer n, print f, masukkan nilai n, dan scan langsung. Dan integer array-nya itu yaitu, mohon maaf, ah, tugas 10 sekarang. Nih, oke, pertama kita buat integer main, integer array, dan kita alokasikan awal untuk 3 elemen, yaitu jika array sama dengan nol maka memorinya tidak cukup, dan i sama dengan nol i lebih kecil dari 3. Dan dibaca integer i sama dengan i tambah 1. Itu. Sama seperti tadi, jika dia nol maka dia dikeluarkan sebagai gagal menambah ukuran array. Kita langsung buat array-nya itu 3 4, 4 sama dengan 5. Jadi coba compile langsung code-nya. Hmm. Nah, sini akan langsung dikeluarkan yaitu nilai array-nya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan yang ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas yang ke-11. Nah, di tugas yang ke-11 ini yaitu menyimpan nama dan nilai ke dalam file. Deskripsinya itu kita input data mahasiswa yaitu nama dan nilainya dan simpan ke file. Dan contoh output dari filenya itu Doni 80, Rina 90. Itu aja. Masuk ke kode yang saya buat. Yang pertama kita buat dulu define dari max mahasiswanya itu 100 kata dan 100 mahasiswa, dan define namanya itu 50 kata. Kita buat integer main, karakter nama yaitu nama dari siswa dan jumlah dari siswa. Sini oke, ntar. Nah, file opennya itu data mahasiswa txt, dan jika nol maka tidak dapat membuka file untuk menulis. Dan juga kita print juga masukkan jumlah mahasiswanya. Oke, kita langsung coba compile dari kodenya. Tugas yang ke-11. Nah, jadi sini nanti untuk outputnya itu kita masukkan dia nilai nama mahasiswa yang pertama, kita masukkan nilainya juga, dan masukkan nama mahasiswa yang kedua, masukkan nilainya juga, dan otomatis data mahasiswanya itu akan dimasukkan ke dalam file data mahasiswa txt seperti itu. Dan kita lihat di sini.
Nah, ini dia. Data mahasiswa itu akan langsung nampak eh, di mas 90 H 80 seperti itu. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat folder atau file yang baru yang dimana setelah kita masukkan ini dia data-data dari mahasiswanya yaitu namanya dan juga nilainya, maka dia akan langsung dimasukkan ke dalam file ini. Nah, dia akan tulis langsung baris pertamanya itu nama dan nilai, baris keduanya itu nama dan nilai dari mahasiswa yang kedua. Seperti itu. Demikian penjelasan dari tugas yang ke-11. Kita masuk ke tugas yang ke-12. Tugas yang ke-12 ini kita disuruh untuk membaca file dan menampilkan isinya. Deskripsinya itu kita baca isi file yang berisi data mahasiswa dan kita tampilkan ke layar. Contohnya itu nama Doni nilai 80 seperti itu. Oke, di sini yang pertama kita buat dulu define dari max namanya jadi 50 dan lainnya itu 100. Ini dia fungsinya yaitu kita buka dulu data mahasiswa text yang kita buat tadi dan kita print juga sebagai isi file data mahasiswa txt. Kita coba compile langsung dari kodenya. Terus nah, ini seperti kebalikan dari tugas 11 tadi, yang dimana di tugas 11 tadi kita membuat sebuah data dan dimasukkan ke ini, ke file yang kita buat data mahasiswa txt. Kalau di tugas 12 ini, kita disuruh untuk membuka data dari yang kita buat tadi, file yang kita buat tadi, dan akan keluar di keluarannya, yaitu yang seperti kita tahu isi dari data saya ini yaitu di mas 90 80, maka dia akan dikeluarkan di sini sebagai isi file dari yang kita buat nama dan ini input yang kita buat tadi seperti itu. Jadi tugas 11 dan tugas 12 ini adalah berkebalikan. Tugas 11 kita disuruh untuk masukkan data ke file yang kita buat. Di tugas 12 ini kita disuruh untuk membaca file yang kita buat dan dikeluarkan di outputnya. Seperti itu. Oke, demikian untuk penjelasan dari tugas ke-12. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang ke-13. Nah, sini kita disuruh untuk membuat pointer ke fungsi kalkulator yang dimana gunakan pointer ke fungsi untuk memilih operasi plus minus kali per dan kita diberikan juga contoh input yaitu 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, ini kita tinggal buat untuk studian library H tipe data yaitu operasi integer antara dua integer. Untuk yang pertama itu integer tambah yaitu return sebagai A tambah B. Yang kedua integer kurang, integer A integer B itu kita kembalikan sebagai A kurang B. Untuk integer kali yaitu integer A integer B kita kembalikan sebagai integer A kali B. Dan untuk integer bagi itu jika kita buat juga aturan baru yaitu jika B-nya sama dengan nol maka kita print sebagai error karena pembagian dengan nilai itu tidak diperbolehkan. Maka untuk fungsinya itu A per B. Integer main-nya itu yaitu printf masukkan operasi dari fungsi yang kita buat tadi, angka operator angka. Nah, untuk lambang-lambangnya itu kita masukkan sebagai switch, yaitu case plus, maka ditambah, minus sama dengan kurang, kali, bagi, dan jika tidak itu, maka operator tidak dikenali. Untuk outputnya itu yaitu hasil dari operasi yang kita buat. Oke, kita coba compile dari, ya. Nah, ini dia. Kita ambil satu contoh yaitu pengurangan. Maka di inputnya itu nanti kita disuruh untuk masukkan operasi yaitu angka, operator dan angka. Jadi sini kita akan kita disuruh untuk membuat tidak cuma angka tapi kita juga memberikan lambang operator yang akan kita jalankan. Ini kan kita menggunakan kurang. Maka dia dibaca sebagai 8 dikurang satu dan dikeluarkan hasilnya itu 7. Demikian untuk penjelasan yang ke tugas yang ke-13. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang ke-14. Yaitu kita disuruh untuk memfilter array dengan fungsi. Ini kita disuruh untuk membuat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi.
Di sini kita berikan inputnya 1, 2, 3, 4, maka akan dibaca yang mana nilai genapnya. Jadi di sini setelah kita berikan input array-nya yang berupa 1, 2, 3, 4, maka outputnya itu adalah bilangan genap dari array yang kita masukkan tadi, yaitu 2 dan 4. Oke, kita masuk ke kode yang kita buat. Nah, di sini kita buat void filter genap integer array, integer size void callback integer. Dan untuk i sama dengan 0, maka i dari size. Dan jika array i sama dengan perkalian dari 2, maka dia dibaca sebagai i. Callback-nya yaitu array i. Yang dimana otomatis jika dia perkalian dari 2, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Itu. Kita masuk ke fungsi integer main-nya, yaitu pertama kita masukkan jumlah elemen array-nya, dan masukkan elemen array-nya, dan jika i sama dengan 0, i sama dengan i lebih kecil dari size-nya itu tadi. Dan kita akan filter menggunakan fungsi yang di atas tadi. Jika dia berkalian 2, maka si dia adalah output yang akan dikeluarkan. Oke. Coba jalankan dari code-nya. Oke, nah di sini mohon maaf, kita ulang dulu. Oke, wah. Sini akan dibaca yaitu nilai bilangan genap dari array yang kita masukkan, yaitu 1, 2, 3, dan kita nilai array-nya itu ya bilangan genapnya itu yaitu 2. Tidak. Oke, kita masuk ke tugas yang ke-15. Sini kita disuruh untuk membuat mini aplikasi penilaian mahasiswa, yang dimana deskripsinya itu kita input nilai data n mahasiswa, nama nilai, itu rata-rata, tentukan huruf mutu, dan tampilkan semua. Contoh outputnya itu yaitu nama Gina, nilai 82, dan huruf adalah A, yaitu grade-nya. Oke, kita masuk ke jelasannya. Nah, yang pertama itu kita buat dulu define-nya, yaitu maksimal namanya 50, maksimal maksimalnya itu adalah 100. Dan kita tentukan juga ini untuk grade-nya, yaitu jika nilainya lebih besar dari sama dengan 80, kita kembalikan sebagai A, lebih besar sama dengan 70, kita kembalikan sebagai B, besar sama dengan 60 C, 50 D. Gitu. Dan jika tidak, maka adalah E. Untuk integer main-nya, yaitu yang pertama karakter nama itu max mahasiswa dan nama. Integer nilai mahasiswa. Dan untuk di sini, nah kita print juga sebagai masukkan jumlah mahasiswa sebagai inputnya. Nah, dan kita masukkan setelah masukkan jumlah mahasiswa, kami masukkan jumlah nama mahasiswanya juga, dan masukkan juga nama nilai mahasiswa, dan akan dibaca sebagai data mahasiswa, yaitu nama, nilai, dan grade-nya. Oke, langsung jalankan aja kodenya. Mohon maaf salah masuk tadi. Kita ulang dulu. Kita ulang dulu salah masukkan nilai tadi. Nah, di sini pertama kita buat nama mahasiswa yang pertama, kita masukkan nilainya, dan langsung dibaca grade dari nilainya, itu 80, yaitu A.
Dan yang kedua itu kita masukkan nama mahasiswa yang kedua, masukkan nilainya, dan dibaca juga grade-nya, dan nilai kedua mahasiswa ini akan dibaca dan dirata-ratakan. Yaitu nilai rata-ratanya adalah 70. Fungsinya itu yaitu ini tadi, rata-rata sama dengan total per N. Dan dibaca sebagai rata-rata nilai rata. Gitu. Nah, oke. Sekian untuk penjelasan dari tugas 15. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang ke-16, yaitu sistem kasir sederhana. Di sini kita disuruh untuk menginput daftar barang dan harga, total belanja, dan diskon otomatis jika dari 500.000. Contoh inputnya itu tiga barang, 200.000, 150.000, 250.000. Dan outputnya itu adalah diskon 10%, dan total bayarnya itu adalah 540.000. Diskonnya itu karena dia di atas dari 50.000. 500.000. Oke, kita masuk ke kode yang saya buat. Yang pertama integer main-nya itu harga, total, dan total bayar. Selanjutnya kita buat juga diskonnya. Dan untuk inputnya itu kita masukkan jumlah barang, masukkan harga barangnya juga. Dan jika total dari bayarnya itu adalah 500.000, maka total bayarnya itu akan dikali dengan diskon. Satu dikurang diskon tadi. Gitu. Dan jika tidak, maka total bayarnya itu adalah total yang akan dikeluarkan tadi. Gitu. Kita coba langsung jalankan code-nya. Kita coba samakan dengan yang di mau 200.000, 50.000. Nah, sini akan langsung dibaca yaitu karena nilai belanjaan kita itu jika kita totalkan yaitu 500 yaitu 550, dan kita akan diberikan diskon 10% karena hasil kita yaitu jumlah dari barang yang kita beli itu di atas dari 500.000, maka dia otomatis didiskon 10%. Dan jadi total bayarnya itu yaitu 10% dikali dari eh, jumlah dari barang yang kita beli yaitu 600.000 dikali 10%, maka total bayar yang akan kita bayar itu 540.000. Demikian untuk penjelasan dari tugas yang ke-16. Selanjutnya kita masuk ke tugas 17. Nah, di sini tugas 17 ini kita disuruh untuk membuat sistem pencarian nilai mahasiswa, yang dimana deskripsinya itu kita memasukkan input data mahasiswa, kita simpan ke file, dan kita cari mahasiswa itu berdasarkan NIM dan tampilkan. Kita masukkan inputnya, contohnya NIM-nya itu 23001, maka outputnya itu yaitu akan NIM 23001, nama Bayu, nilai 98. Oke, sini nama kita buat dulu. Dulu. Kita masuk ke ini dulu lah. Oke, nah sini pertama kita buat definisinya itu definisi dari maksimal NIM-nya itu 10, maksimal namanya itu 50, dan maksimal namanya itu 100, dan tipe dari strukturnya itu ini, dan kita buat fungsi void simpan data yaitu mahasiswa dan jumlah. Kita buka filenya juga untuk membuka file dari data mahasiswanya, dan jika tidak ada maka kita kita tunjukkan sebagai error tidak dapat membuka file untuk menulis. Oke, ini untuk fungsi untuk mencari mahasiswanya yaitu kita buka dari data mahasiswa yang kita buat tadi, dan jika tidak ada maka dikeluarkan sebagai error atau tidak dapat membuka file untuk dibaca. Nah, ini untuk mencari mahasiswanya, ini NIM, nama dan nilai, dan jika setelah NIM-nya sama dengan 0, dan print F NIM, nama dan nilainya. Oke,
Jika tidak ada, maka dikeluarkan sebagai mahasiswa dengan NIM tidak ditemukan. Ini fungsi untuk membaca dari fungsi yang kita buat tadi, itu masukkan jumlah mahasiswa itu untuk inputnya, kita masukkan NIM-nya, nama, nilainya. Dan kita simpan, kemudian kita cari menggunakan fungsi ini, nggak NIM cari, dan kita keluarkan sebagai cari NIM. Dia coba compile dari kodenya. Eh, Maaf, kita ulang dulu dari awal. Salah, input lagi. Mau ulang dulu. Nah, jadi di sini kita pertama buat dulu untuk dari, nah, yang pertama ini contohnya, kita buat dulu daftar dari mahasiswanya, yaitu kita masukkan NIM-nya, masukkan namanya juga, mana ini tadi, masukkan NIM, nama, dan nilainya untuk mahasiswa. Kita juga diberikan pilihannya itu berapa jumlah mahasiswanya, yaitu ini kita buat dua. Untuk NIM mahasiswa pertama seperti yang kita bisa lihat, dan mahasiswa yang kedua, yaitu ini. Dan contohnya kita masukkan NIM-nya 1234, maka outputnya itu adalah mahasiswa dengan NIM 134 tidak ditemukan karena di sini kita lihat NIM-nya itu tidak ada 1234. Dan untuk yang ini, yang contoh yang kedua ini, kita masukkan jumlah mahasiswanya itu dua. Kita masukkan NIM mahasiswa yang pertama 1345, masukkan namanya, masukkan nilainya. Kita masukkan juga NIM mahasiswa yang kedua, itu ini. Dan kita cari NIM-nya itu contohnya 12345, maka dia akan dikeluarkan sebagai NIM 12345, namanya dan nilainya. Karena kita lihat NIM 12345 itu ada di dalam daftar yang kita buat, dan di outputnya itu akan dikeluarkan. Itu NIM-nya, namanya, dan nilainya. Maka demikian itu penjelasan dari tugas yang ke-17. Selanjutnya kita masuk ke tugas ke-18. Di sini kita disuruh untuk membuat statistik sensor dengan real log. Yang di mana deskripsinya itu kita buat input jumlah pengukuran, alokasi dinamis, hitung min max, dan rata-rata. Contoh inputnya itu 5 data yaitu 40, 55, 60, 38, 50. Yang di mana nilai minimalnya itu 38, maksimal 60, dan rata-rata dari semua ini yaitu 48,6. Oke, kita masuk ke inputnya. Yang pertama itu integer min-nya itu, jadi kita buat dulu untuk integer min, max, dan rata-ratanya. Oke, untuk inputnya itu kita masukkan jumlah data. Ini untuk input data dan relog. Jadi contoh penggunaan sesuai soal. Jadi di sini, jika dia tidak ada, maka tanya tidak ada, maka relokasinya itu gagal. Kita buat juga masukkan.
jika data I-nya itu lebih kecil dari min, jadi dia membacanya itu dari input yang pertama kita buat. Jika dia yang pertama itu lebih kecil dari nilai, jika input yang pertama kita masukkan itu otomatis menjadi minimal dan maksimal, dan input selanjutnya itu input selanjutnya, jadi jika dia lebih kecil dari yang nilai pertama, maka dia dibaca sebagai minimal, min atau nilai minimal dari data itu, dan jika dia lebih besar dari bilangan yang pertama tadi, maka dibaca sebagai max. Seperti itu sampai datanya habis. Untuk rata-ratanya, nilai dari float semuanya itu dibagi dengan n, dari data yang jumlah data yang kita berikan. Kita langsung coba compile datanya. Hmm, 5 ya. Nah, ini kita lihat nilai minimalnya itu adalah 10, maksimalnya 40, dan kita rata-ratakan ketiga nilai itu, yaitu hasilnya 23,3. Gitu. Maka demikian untuk penjelasan dari tugas yang ke-18. Selanjutnya kita masuk ke tugas ke-19. Yaitu tugas sebelumnya itu yaitu strategi diskon dengan pointer ke fungsi. Yang di mana deskripsinya itu kita disuruh membuat tiga strategi diskon, dan kita pilih salah satu secara dinamis dan tampilkan totalnya setelah didiskon. Contohnya itu kita berikan totalnya ini 1 juta, dan diskon 15% itu menjadi 850.000. Itu masuk ke code-nya. Nah, kodenya itu yang pertama kita buat diskon 10, 15, 20. Jika dia 10, maka dia akan dikali dengan 0,9. Jika dia diskonnya 15, dikali dengan 0,5. Jika diskonnya 20%, maka dikali dengan 80. Seperti itu. Kita juga masukkan kode strateginya itu diskon 10, 15, 20. Dan kita masukkan juga di inputnya ini total belanjanya. Dan kita suruh untuk memilih strategi diskonnya, yaitu 1, 2, 3, sesuai yang kita kata tadi, 10, 15, dan 20. Oke, demikian untuk penjelasannya. Kita coba compile code-nya. Lagi ya. Nah, di sini kita pertama masukkan total belanjanya yaitu 700.000 dulu. Kemudian selanjutnya kita juga diberikan pilihan strategi diskonnya. Contohnya yang kita data tadi yaitu strategi diskonnya ada tiga, diskon 10%, 15%, dan 20%. Dan kita akan diberikan pilihan yaitu pilihan 1 sampai 3, mana yang kita pilih untuk diskonnya. Sini saya memilih pilihan yang pertama yaitu diskon 10%. Maka dia otomatis akan membayar 630.000, yang dimana 10, yang pilihan pertama itu yaitu diskon 10% dikalikan langsung dengan total belanja yang tadi, seperti itu. Maka demikian untuk penjelasan dari tugas ke-19. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang ke-20, di mana tugas 20 itu yaitu sistem data akademik, gabungan, struktur, dan file. Deskripsinya itu kita menyimpan data mahasiswa, nama, NIM, dan nilai, alokasi dinamis, pointer ke fungsi, untuk hitung mutu, simpan ke file, dan tampilkan kembali. Contohnya itu namanya itu ini, dan kita simpan ke akademik TXT. Oke. Nah, ini kan kita sudah buat ini akademik TXT-nya, cuman nggak nampak. Nah, ini dia sesuai. Bentar. Nah, ini dia nama, NIM, nama, nilai, dan mutunya. Itu dia. Oke. Kodenya, debutnya 19 ya. 20. Nah, pertama kita buat tipe strukturnya, tipe definisi strukturnya itu namanya 50,50, nilainya 920, kejar nilai gak termutu, dan kita juga buat fungsi tunggu berdasarkan nilai yang dimana seperti yang kita buat tadi, jika nilainya dia lebih besar sama dengan 85, maka dia A, lebih besar sama dengan 70 dia B, lebih besar sama dengan 60 dia C, lebih besar sama dengan 50 dia D.
Kita juga buat di sini hmm, apa siswa jika dia tidak tahu sama gagal alokasi memori, dan kita juga buat fungsi input datanya itu yaitu masukkan name, nama, dan nilai. Kita juga buat fungsi untuk menghitung mutunya yaitu ini chart mutu untuk hitung mutu, dan tampilkan hasilnya itu yaitu nama, NIM, nilai, dan mutunya. Dan kita simpan ke file ini academy.txt seperti itu. Jadi dia otomatis nanti menyimpan ke file academy.txt-nya itu. Oke, kita langsung coba compile code-nya. Hmm, nah, ini dia datanya, NIM, nama, dan nilai. Dan untuk mutunya dia itu grade-nya A, karena nilai saya 90. Dan dia akan langsung dibaca di academy.txt. Nah, ini dia cuman kompak. Nah, ini dia. Jadi demikian untuk penjelasan dari tugas yang ke-20. Maka sekian untuk tugas yang pertama. Selanjutnya ada juga dua soal tambahan. Ini dia. Ini tugas nomor. Nah, ini tugas nomor 8 yaitu operasi dengan pointer ke fungsi. Yang dimana kita disuruh untuk menggunakan pointer sebagai parameter untuk menghitung kuadrat dan akar dari bilangan dan simpan hasilnya. Contoh inputnya itu 9, maka outputnya itu adalah kuadratnya dari 9 itu 81 dan akar dari 9 adalah 3. Dan juga diberikan spesifikasi itu menggunakan void hitung integer x, integer k float a, dan kita simpan minimumnya. Oke, kita masuk ke code yang saya buat. Ini dia. Nah, pertama kita buat void fungsi void input nilainya itu kita masukkan nilainya dan jumlahnya, dan kita buat juga fungsi float hitung rata-rata. Seperti kita tahu yaitu rata-rata adalah total per jumlah, dan kita konversi ke huruf jika dia rata-ratanya 85, ratanya A 70. Tunggu sebentar, salah. Nah, ini salah baca. Untuk tugas yang ke-8 ini dia fungsinya. Nah, pertama itu kita buat fungsi void hitung integer x jika A, dan jika dia yang pertama itu K itu adalah x kali x. Dan ini adalah kuadrat yaitu square x. Gitu. Ini untuk dia yang kuadrat tadi, ini untuk dia yang akar. Nah, ini dia untuk integer mainnya itu dibaca sebagai kuadrat dan akar. Kita print f input dan kita masukkan hitung x kuadrat akar, dan dia akan dibaca yang baris pertama itu kuadrat, baris kedua akar gitu. Coba file langsung datanya. Nah, di sini otomatis langsung kita masukkan inputnya itu untuk 9, maka dia otomatis langsung dikuadratkan yaitu 81 dan diakarkan yaitu 3. Demikian untuk penjelasan dari tugas yang ke-8 dari soal yang kedua tadi. Selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, yaitu ini. Kita membuat sistem penilaian modular yang dimana kita suruh membuat sistem dengan 4 fungsi. Yang pertama input nilai, hitung rata-rata, konversi ke huruf, cetak hasil. Kita diberikan outputnya itu nanti, nilai rata-ratanya 85, dan nilai hurufnya itu adalah A. Gitu. Oke, untuk code yang saya buat ini dia. Pertama kita masukkan input nilainya itu yaitu nilai dan jumlah. Masukkan nilai, langsung diberi sebagai nilai tambah satu. Dan hitung, ini fungsi untuk float, hitung rata-rata. Dan kita tahu fungsi untuk rata-rata ini adalah total dibagi jumlah. Dan langsung dikonversi ke huruf. Yang dimana ya, seperti yang kita buat tadi, yaitu jika dia lewat 95 dikembalikan sebagai A, jika di bawah di atas 70 dikembalikan sebagai B, di atas 60 dikembalikan sebagai C, 50 bagi D, dan jika tidak maka dihasilkan sebagai E. Dan ini adalah fungsi untuk mencetak hasil. Yang pertama itu nilai rata-rata, yang kedua hurufnya itu yaitu masuk hurufnya grade yang kita dapat. Ini adalah fungsi untuk membaca tadi. Ini untuk inputnya itu kita masukkan jumlah nilai yang akan diinput.
dan akan ini akan keluarannya akan dicetak yaitu nilai rata dan hurufnya. Ini nilai ratanya itu hitung rata-rata dan hurufnya itu adalah konversi ke huruf yaitu grade-nya tadi. Oke, saya jalankan. Nah, di sini pertama kita diberikan pilihannya itu masukkan berapa jumlah nilai yang akan kita input. Contohnya kita masukkan dua, maka akan diberikan input juga berapa nilai yang pertama, berapa nilai yang kedua. Kemudian otomatis dirata-ratakan yaitu 82,5 ini rata-rata yang kedua ini dan dia langsung dibaca grade-nya. Yaitu kita seperti kita tahu 82,5 itu di bawah 85, maka dia grade-nya adalah B. Seperti itu. Oke, maka demikian tuh semua penjelasan soal yang saya buat untuk praktikumnya itu untuk mereview semua materi yang telah kita bahas. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.